Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Badianto, penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, ingin menyampaikan tentang agama di akhir bulan Sya'ban ini, dan akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah sangatlah bahagia dan gembira karena bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Di dalam bulan suci Ramadan, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, melaksanakan puasa wajib, menunaikan rukun Islam sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, tentunya kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri agar di dalam kita menunaikan ibadah puasa wajib tersebut bisa melaksanakan dengan khusyuk, dengan baik, dengan ikhlas, seraya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwasanya ibadah puasa wajib semua muslimin muslimat diwajibkan untuk berpuasa. Maka ditekankan sebelum melaksanakan ibadah puasa wajib, kita bersiap melaksanakan puasa wajib itu dengan penuh keikhlasan. Apalagi di dalam suasana yang pada saat ini menimpa negara kita dan negara-negara lain di dunia, yaitu dengan adanya wabah penyakit yang namanya corona.
kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dianjurkan kita semua tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Karena bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bahwasanya penyakit, wabah, ataupun yang lainnya itu hakikinya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah turunkan yang namanya wabah, penyakit? Mungkin itu ada sebab dan tujuannya. Sebabnya apa? Mungkin di antara manusia di muka bumi ini banyak yang meninggalkan, yang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbuat maksiat, selalu berbuat ingkar, selalu berbuat keji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, hadis Nabi yang sering diutarakan, yang sering disampaikan oleh para anbiya, para ulama, para kiai, para ustadz. Tetapi kemungkaran, orang-orang yang tidak mau beribadah tetap masih banyak, menerjang larangan-larangan Allah. Mungkin dengan itu kurang menyadarkan kita semua, maka Allah turunkanlah wabah penyakit ini agar kita semua sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha segala maha. Kita sebagai makhluk tidak berdaya menghadapi Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit corona ini bisa jadi itu menjadi peringatan agar kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bersujud, bersyukur, beribadah kepada Allah. Karena terjadinya wabah penyakit itu walaupun datangnya dari Allah tetap disebabkan oleh manusia. Kurangnya kebersihan, sampah merajalela di mana-mana sehingga menimbulkan penyakit. Makanan, banyak yang makanan haram dimakan, padahal Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk makan yang baik dan yang bersih. Wa kulu washrobu halalan thayyiba. Makanlah kamu sekalian dan minumlah kamu sekalian dari yang halal dan yang bersih. Banyak manusia pada zaman sekarang makan tidak halal, apalagi itu tidak bersih, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi menjadi penyebab dari musibah corona ini. Kita sebagai umat Islam itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersih, untuk selalu suci. Bersih hati kita dan pikiran kita. Bersih makanan kita. Bersih badan dan tempat kita. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Melihat dari ayat tersebut, kita semua dianjurkan untuk kebersihan. Bersih tangan, bersih tempat, bersih badan, bersih hati dan pikiran, bersih dan makanan. Corona ini banyak melanda di berbagai negara termasuk negara kita. Secara kasat mata, corona ini menular melalui bermacam menular, seperti melalui percikan ludah yang kita bicara. Untuk itu kita harus jaga jarak. Melalui sentuhan badan, sentuhan tangan, maka itu kita harus jaga jarak. Tempat yang kita miliki, entah di rumah, di sekolahan, di kantor, di pasar, dan di jalan-jalan, itu bisa menjadi penyebab lantaran penularnya penyakit corona ini. Untuk itu, sesuai dengan instruksi dan himbauan dari pemerintah, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh dan taat kepada anjuran dan perintah pemerintah agar kita mencuci tangan pakai sabun, agar kita tidak boleh bersalaman sementara ini, agar memutus rantai wabah penyakit itu. Kita tidak boleh bersentuhan, kita harus jaga jarak. Untuk itu, ayo kita bersama-sama agar kita di dalam menunaikan ibadah puasa ini bisa aman, bisa khusyuk, bisa mendapatkan pahala dan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita jaga kebersihan. Sama-sama kita lindungi diri kita. Janganlah keluar rumah yang tidak ada keperluan yang penting. Mari sama-sama kita di rumah. Kita berkumpul dengan keluarga. Kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah rumah kita ibaratkan surga. Kita tenang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, apabila kita mengikuti aturan dan perintah yang sudah digariskan oleh agama untuk bersuci atau bebersih, seperti kita berwudu, maka kita sama-sama dawamul wudu. Kita langgengkan wudu supaya terhindar dari penyakit. Kita ikuti dan kita laksanakan instruksi dan himbauan dari negara kita supaya wabah ini cepat selesai, wabah ini cepat habis dan tidak menular kemana-mana. Dan jangan lupa, kita selalu beribadah, bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal, kita berikhtiar, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.